Rancangan Undang-Undang Omnibus Law menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah optimistis Omnibus Law akan mendatangkan investasi lebih besar. Sementara pihak yang kontra menilai Omnibus Law tidak serta-merta bisa menarik investasi dengan mudah. Rencana pemerintah untuk menarik investasi melalui rancangan Undang-Undang Omnibus Law dipandang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih dalam aturan Omnibus Law, sebanyak 86% berkaitan dengan investasi. Meski dipandang mampu meningkatkan pertumbuhan investasi, pengamat ekonomi dari Indef memandang pengaruh Omnibus Law tidak akan terasa dalam waktu dekat. Sebenarnya dengan adanya Omnibus Law ini memang punya pengaruh positif terhadap investasi, tetapi apakah besar atau tidak? Menurut saya memang dalam jangka pendek ini tidak terlalu punya dampak yang besar begitu ya, karena problemnya ternyata bahwa kita ada yang tidak terselesaikan melalui Omnibus. Misalnya bagaimana dengan penyelesaian masalah kontrak. Sementara itu, sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai buruh justru akan menghapus hak-hak para pekerja. Di antaranya, upah minimum kota atau kabupaten terancam hilang. Besaran pesangon PHK akan berkurang. Cuti khusus akan dihapus. Ketentuan lembur yang berlebihan. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law sengaja dibuat oleh pemerintah hanya untuk melakukan eksploitasi terhadap pekerja, hanya untuk mengalihkan isu pertumbuhan ekonomi, investasi. Itu adalah kebohongan dari pemerintah. Justru dengan Omnibus Law ini pemerintah melegalkan eksploitasi terhadap pekerja. Draft Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan oleh sejumlah menteri ke DPR pada Rabu 12 Februari lalu. Pembahasannya akan melibatkan 7 komisi di DPR RI. DPR sendiri menargetkan pembahasan RUU ini akan selesai dalam waktu maksimal 100 hari kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.